Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di webinar Kombel Jenana Acarya SD Negeri 7 Data. Saya ucapkan selamat bergabung dan mengikuti acara ini. Baik, pada kesempatan ini sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu rahayu. Pada kesempatan yang berbaik ini, saya akan memaparkan penerapan budaya positif di sekolah. Baik, perkenalkan identitas diri saya. Nama saya Ikut Wartawan. Saya merupakan guru kelas 3 di SD Negeri 7 Data. Kebetulan juga masih berproses di calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Nah, mengawali kegiatan ini, marilah kita bersyukur, mengajarkan ke hadapan Tuhan. Jadi yang minta Bapak Ibu untuk mensyukuri hal-hal yang Bapak Ibu jalani hari ini. Mungkin tadi memperoleh keberuntungan, memperoleh hal-hal yang baik. Atau memperoleh kebajikan hari ini. Mari kita bersyukur 30 menit. Nah, kita awali kegiatan ini dengan melakukan sebuah permainan Bapak Ibu, yaitu membuka dan menutup tangan. Jadi bayangkan Bapak Ibu menggenggam sebuah barang paling berharga dari Bapak Ibu. Kemudian bayangkan ada orang yang ingin membuka tangan Ibu secara paksa ataupun memberikan iming-iming bahwa tangan tersebut harus terbuka dan sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu itu akan diambil. Jadi dibayangkan saja Bapak Ibu. Nah, kenapa permainan ini dilakukan? Ini untuk melihat atau menemukan bahwa sebenarnya kita memiliki nilai-nilai yang harus kita pegang teguh. Jadi walaupun ada godaan, ada paksaan, tapi kalau nilai-nilai tersebut sudah ada dalam diri kita, itu yang akan kita pertahankan sepanjang hayat kita. Jadi walaupun dibentak, ditarik, apapun itu dari tangan ini atau dari orang lain, itu tidak akan mempengaruhi diri kita. Karena kita sebagai manusia itu memiliki nilai-nilai seperti apa yang ingin kita pertahankan. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai universal. Yang kedua motivasi perilaku manusia. 3 keyakinan sekolah dan atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol. Yang terakhir segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, apa itu
disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dalam menumbuh kembangkan kesadaran, diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin ini mengarahkan diri yang dapat mengontrol dalam melakukan suatu tindakan dan perilaku Bapak Ibu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa disiplin ini sering kita lakukan di sekolah, tapi apakah caranya itu sudah benar atau masih belum? Jadi pada kesempatan ini akan dibahas seperti apa sih disiplin positif. Jadi disiplin positif itu juga membuat murid memahami dan menyadari tindakannya berdasarkan motivasi internal dirinya sehingga menjalankan nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi yang mengajak Bapak Ibu nanti untuk melihat apakah disiplin yang kita terapkan itu sudahkah disiplin yang positif atau masih hanya sekedar kepada disiplin yang bersifat hukuman atau ketakutan atau masih dari penghargaan sehingga siswa itu tidak sadar bahwa kenapa sih saya harus berdisiplin seperti itu. Jadi itu yang ingin saya ajak Bapak Ibu untuk membuka wawasan dari Bapak Ibu. Oke, yang minta dikondisikan Bapak Ibu untuk mic-nya. Jangan kasih keluar dulu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Jangan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang diakui dan dijadikan pedoman hidup yang melekat pada diri. Nilai-nilai kebajikan ini terdiri dari banyak nilai. Salah satu nilai kebajikan yang diharapkan ada pada murid yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang berlaku secara umum. Misalnya seperti kejujuran, gotong royong, toleransi. Kalau yang diharapkan sekarang pada kurikulum Merdeka itu adalah nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita ketahui dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 nilai. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi nilai-nilai ini yang diharapkan ada pada diri anak dan mereka pun mengilhami dan meresapi nilai-nilai ini sebagai bagian dari dirinya secara sadar. Nah, nilai-nilai ini juga memiliki peranan penting Bapak Ibu dalam menerapkan disiplin positif. Karena kita akan mengarahkan disiplin ini kepada tujuan yang ingin dicapai dari profil pelajar Pancasila. Nah, yang selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi perilaku manusia ini adalah teori yang
didasarkan bagaimana seseorang mengambil tindakan. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini didasarkan pada bagaimana seseorang melakukan perilaku di dalam dirinya, Bapak Ibu. Nah, jadi teori motivasi perilaku manusia ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan penghargaan. Nah, yang terakhir itu berasal dari dirinya. Jadi ada 2 yang saya sebutkan. Pertama itu adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi yang berasal dari luar dirinya. Jadi motivasi ini berasal dari hal-hal yang di luar kendali atau diri sendiri. Jadi dalam motivasi eksternal ini, yang pertama itu mungkin seseorang melakukan karena takut akan hukuman. Contohnya saja di sekolah ketika ada siswa yang datang pagi, itu mungkin karena dia takut untuk menghindari hukuman ketika dia terlambat. Nah, ataupun ketika kita mau berpergian kan kita sering memakai helm, Bapak Ibu. Nah, itu kan mungkin ada yang sebagian karena berasal dari untuk menjaga keselamatan. Ada juga yang digunakan karena untuk menghindari agar tidak terkena tilang. Nah, yang selanjutnya itu untuk ada juga sesuatu motivasi itu dilakukan untuk mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan ini bisa misalnya menjadi juara, atau penghargaan diakui oleh temannya hebat karena bisa datang tepat waktu, ataupun bisa mendapatkan hal-hal yang seperti pujian ataupun sertifikat. Jadi ini adalah motivasi yang berasal dari eksternal. Nah, sementara untuk motivasi internal itu ada motivasi yang berasal dari diri, Bapak Ibu. Jadi motivasi ini memang berasal dari diri kita, kemudian menjadi bagian dari diri kita dengan nilai-nilai yang kita kepercayai. Misalnya saja Bapak Ibu itu memiliki nilai kejujuran. Jadi Bapak Ibu memegang teguh nilai itu bukan karena untuk mendapatkan pujian, wah kamu memang anak yang jujur, atau takut karena nanti kalau tidak jujur dihukum, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kejujuran itu memang dasar datang dari diri Bapak Ibu, bahwa saya ingin menampilkan bahwa diri saya ada yang terbaik dengan nilai-nilai yang saya yakini. Jadi berdasarkan teori motivasi perilaku ini, motivasi eksternal ini memang udah luntur Bapak Ibu. Karena mungkin saja Bapak Ibu merasa bosan mengikuti, tidak takut lagi akan hukuman yang diberikan, ataupun tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya saja itu akan membuat motivasi kita itu turun. Berbeda dengan internal, karena ini sudah melekat pada diri kita. Jadi sudah sepaket dengan karakter kita Bapak Ibu. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah seperti tadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bersumber dari nilai-nilai yang kita percayai atau nilai-nilai yang ingin kita tuju. Ini keyakinan kelas ini adalah seperangkat nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama untuk ditumbuh kembangkan oleh guru dan siswa dalam memandu perilaku dan interaksi di kelas atau sekolah. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan. Jadi peraturan itu kan sifatnya menghukum dan tegas. Kalau keyakinan ini masih ada sifat dari
pemberian perbaikan kesalahannya Bapak Ibu. Jadi keyakinan ini kita dari dan oleh untuk diri kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena nilai-nilai keyakinan kelas ini pertama dibuat dari diri kita sendiri di sekolah berdasarkan warga sekolahnya, kemudian dibentuk dan disepakati bersama untuk dijalankan setiap harinya Bapak Ibu. Mungkin langsung saja Bapak Ibu ya, peraturannya itu dibuat terlebih dahulu. Jadi misal jangan ribut di kelas, dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu. Nah kalau peraturan kan sifatnya mengikat, dan itu membuat biasanya dari psikis maupun ada semacam sanksi yang diberikan. Jadi untuk kalau keyakinan kelas ini tidak mesti ada sanksi yang akan diberikan. Bisa melalui proses-proses perbaikan yang lebih kekeluargaan. Jadi peraturannya dulu dibuat, kemudian diubah menjadi kalimat positif Bapak Ibu. Kalau tadi kan jangan. Jadi seperti sebuah perintah yang tegas. Kalau di kalimat positif ini lebih kepada bagaimana misalnya kalau jangan ribut kita ubah menjadi hal-hal yang lebih positif untuk didengar. Misalnya ayo kita belajar dengan tenang. Kalau siswanya membuang sampah sembarangan, misalnya jangan membuang sampah sembarangan, diubah marilah jaga kebersihan, seperti itu. Bisa juga peraturannya misal jangan datang terlambat, nah diubah marilah datang lebih pagi, seperti itu. Baru dari kalimat positif tadi misalnya ayo kita belajar dengan tenang, itu kita cari keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Ada nilai apa yang terkandung di sana. Nah, jadi ada nilai mari menghargai orang lain. Jadi dari kegiatan mari menghargai orang lain ini terlihat Bapak Ibu bahwa yang ingin kita tuju atau yang ingin kita sepakati bersama itu adalah menghargai orang lain. Bisa juga ditambahkan, misalnya jangan membuang sampah, diubah menjadi kalimat positifnya, marilah jaga kebersihan. Di sana untuk keyakinan kelas yang dibuat atau nilainya itu kan menjaga lingkungan. Nah, seperti itu. Atau jangan berkelahi. Nah, itu bisa diubah, mari berteman dengan baik. Kemudian keyakinan kelasnya itu adalah ketoleransi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin karena terkendala sinyal tidak terlihat di layar Bapak Ibu, mungkin beberapa dari contoh keyakinan kelas biasanya Bapak Ibu juga harus meminta siswa itu menandatangani Bapak Ibu. Tidak hanya siswanya tapi juga guru atau wali yang bersangkutan. Ini untuk melegitimasi atau mengesahkan Bapak Ibu. Jadi dari apa yang dibuat itu kita jalankan bersama baik guru maupun siswanya. Jadi untuk nanti ketika Bapak Ibu menerapkan atau membuat keyakinan di kelas ini tidak hanya dari Bapak Ibu dari siswanya saja yang menjalankan, tapi dari Bapak Ibu juga. Jadi ketika itu dijalankan bersama-sama, muncul sebuah keyakinan yang dipercayai bersama. Secara perlahan diharapkan muncul nilai-nilai yang diyakini. Ketika ada pun permasalahan yang ada, kita cukup menanyakan apakah perbuatan siswa tersebut sudah sesuai dengan nilai keyakinan yang dia jalankan atau belum. Jadi seperti itu Bapak Ibu keyakinan kelas.
Nah, yang selanjutnya kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar ini berkaitan dengan bagaimana perilaku seseorang itu muncul, Bapak Ibu. Biasanya perilaku seseorang itu muncul dikarenakan adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Jadi misalnya si A berperilaku misalnya ribut, sering berkelahi, atau suka mencuri makanan, itu ada dasar-dasarnya. Nah, jadi secara garis besar, kebutuhan dasar itu ada 5, Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan akan kebebasan, ada kebutuhan penguasaan, dan ada kebutuhan akan kesenangan. Jadi kelima kebutuhan dasar inilah yang mempengaruhi perilaku seseorang itu muncul, Bapak Ibu. Kenapa dia bisa berbuat sesuatu hal itu pasti didasari atas 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Nah, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini yang paling dasar, yang paling vital. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis. Untuk bertahan hidup misalnya seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kalau ini tidak terpenuhi berarti kebutuhan akan kehidupan itu bisa terganggu, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada siswa Bapak Ibu yang sering mencuri makanan atau senang meminta makanan kepada temannya. Mungkin salah satunya karena kebutuhan bertahan hidup ini tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima merupakan kebutuhan akan hubungan dan koneksi. Kalau tadi itu bersifat fisiologis, kalau yang ini lebih ke psikisnya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memperoleh kasih sayang, cinta, bagaimana kita diakui. Nah, kalau di konteks sekolah, bagaimana kita misalnya ketika bermain diajak bermain, ketika bekerja kelompok diajak bekerja kelompok. Kebutuhan yang memang didapatkan untuk merasa dicintai, Bapak Ibu. Nah, kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi, bisa saja murid Bapak Ibu itu di kelas sering mencari perhatian dari Bapak Ibu, misalnya sering keluar kelas, sehingga ketika dia ditegur ataupun dimarahi, dia merasa senang, Bapak Ibu, karena merasa diperhatikan. Mungkin saja di rumahnya itu orang tuanya itu tidak memperhatikan ataupun tidak memberikan kasih sayang. Jadi mereka melampiaskannya itu dengan mencari perhatian baik dari guru maupun temannya. Nah, yang selanjutnya itu kebutuhan kesenangan, Bapak Ibu. Sama seperti orang dewasa, anak-anak juga memiliki kebutuhan akan kesenangan. Kalau orang dewasa mungkin kesenangannya itu berkaitan dengan hobi atau kebiasaan. Nah, demikian juga dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu mencari kesenangannya itu dengan bermain dan tertawa. Jadi bagaimana kita memenuhi rasa kesenangan itu? Mungkin saja si anak lebih suka menggambar, itu merasa bahwa dirinya itu lebih bahagia ketika menggambar atau menulis ataupun bermain. Jadi menumbuhkan kesenangan-kesenangan. Kalau rasa kebutuhan kesenangan ini tidak dipenuhi, mungkin saja akan merasa bosan, melakukan hal-hal yang di luar kendali, ataupun mencari keributan, Bapak Ibu, karena kesenangannya tidak terpenuhi. Oh, saya bosan ini, saya mau ngapain? Tidak memicu
diri saya untuk merasa tertawa atau tertarik dalam kegiatan yang dilakukan. Nah, yang selanjutnya kebutuhan kebebasan. Jadi kebutuhan untuk kebebasan ini adalah berkaitan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, Bapak Ibu. Mereka akan banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru. Jadi kebutuhan akan kebebasan ini berkaitan dengan bagaimana si anak itu dirinya itu merasa bebas, Bapak Ibu, atas kemandiriannya, atas pilihannya, dan atas hal-hal yang mereka sukai dan ingin coba. Jadi ketika kebutuhan kebebasan ini juga tidak terpenuhi, sama seperti kesenangan, Bapak Ibu, akan merasa bosan, malas, bisa melakukan hal-hal yang berbeda atau hal-hal yang lain yang ditimbulkan. Misalnya saja dia akan melakukan aktivitas ketika kita menjelaskan pelajaran, si murid akan lain-lain, bisa saja menggambar ataupun sering izin keluar kelas karena ada rasa bahwa dirinya itu tidak bebas atas pilihannya. Nah, selanjutnya itu kebutuhan penguasaan, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan, kompetensi, atau prestasi, dan juga rasa keterampilan diri, ingin didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan penguasaan ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu merasa ingin menjadi yang terhebat, Bapak Ibu, atau menjadi yang paling kompeten dalam bidangnya. Jadi terlihat bahwa dia ini, saya ini paling hebat di antara semuanya. Jadi teman-teman saya lebih rendah dari kemampuan saya, seperti itu dia nggak. Jadi kebutuhan penguasaan ini ketika diakomodasi dengan baik, dia bisa menghasilkan prestasi. Tapi kalau kebutuhan penguasaan ini tidak diakomodasi, bisa saja dia akan menjadi hal-hal yang buruk. Misalnya saja menjadi anak yang pemalak, kemudian bisa juga menjadi orang yang ingin selalu perilakunya yang diterima. Jadi ada rasa egoisnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya studi kasus, Bapak Ibu. Jadi saya memiliki sebuah kasus bahwa Ibu Sulkaha adalah seorang guru kelas 9. Sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Tommy, karena teman-temannya mengeluhkan bahwa si Tommy ini sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika sebagai Bu Sulkaha, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita lihat dulu kenapa alasan yang mendasari Doni melakukan hal tersebut. Nah, mungkin alasan Tommy mengambil bekal temannya itu yang pertama untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Nah, karena tidak diberikan bekal dari rumahnya. Jadi karena dia merasa lapar di sekolah, ketimbang dia menahan laparnya, mungkin dia akan meminta atau mengambil bekal temannya secara paksa. Jadi ini berkaitan dengan kebutuhan hidupnya si Tommy. Kemudian mungkin saja dia karena memenuhi kebutuhan akan kasih sayang. Jadi ingin diperhatikan bahwa dengan saya mengambil bekal makanan teman, jadi temannya memperhatikan dia. Demikian juga dengan
atau ibu gurunya. Jadi Tommy ini ingin, oh saya diperhatikan, semua perilaku saya diakomodasi, kemudian dipuji ataupun ditegur karena dia mungkin kekurangan kasih sayang di rumahnya. Mungkin juga karena penguasaan Bapak Ibu, agar temannya takut karena merasa, oh dengan melakukan hal tersebut temannya tidak berani kepada dirinya. Jadi dia merasa bahwa wah saya melakukan ini, berarti teman-teman yang lain harus takut sama saya. Seperti itu. Untuk mengendalikan perilaku-perilaku temannya. Jadi merasa dia sebagai bosnya, kemudian dia pun akan membuat perasaan teman-temannya itu merasa menjadi bawahannya dia. Nah selanjutnya alasannya mungkin karena kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi. Misalnya bosan dengan bekal yang diberikan. Misalnya saja terus diberikan bekal telur sama nasi, kemudian dia melihat bekal temannya yang ada ayam goreng, ada yang berbeda, mungkin dia ingin mencoba hal tersebut. Tapi ditunjukkan dengan perilaku yang salah, dengan langsung mengambil bekal temannya. Nah, itu berkaitan dengan kebebasan. Kemudian mungkin saja alasannya itu karena kesenangan. Karena kesenangan ini berkaitan dengan senang melihat temannya mukanya jengkel Bapak Ibu, atau temannya menangis. Makanya dia melakukan hal tersebut dengan cara mengambil bekal temannya yang lain. Jadi segala hal perilaku yang ditunjukkan manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Jadi apakah kebutuhan akan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ketika Bapak Ibu melihat di kelasnya atau di sekolah, suatu siswa menunjukkan suatu perilaku yang tidak sesuai, pasti dia ingin memenuhi salah satu kebutuhannya. Nah, jadi pentingnya kita mengetahui kenapa siswa tersebut melakukan hal itu berdasarkan kebutuhannya, untuk bisa memberikan treatment atau perbaikan yang lebih baik. Nah, selanjutnya dunia berkualitas. Kalau tadi itu berkaitan dengan kebutuhan dasar, kalau dunia berkualitas ini tentang gambaran Bapak Ibu. Sesuatu yang ingin kita capai dengan nilai-nilai kebajikan. Sehingga terpenuhi dari kebutuhan dasar kita. Jadi kita menggambarkan misalnya diri kita di masa depan ingin memiliki sikap yang jujur. Nah, bagaimana gambaran tersebut kita perkuat dulu. Karena setelah kita melihat gambaran diri kita akan melakukan hal-hal untuk mencapai hal tersebut. Demikian juga di sekolah. Jadi kita gambarkan dulu hal-hal apa yang murid-murid kita ingin capai. Jadi misalnya ingin capai kejujuran, kita menyuruh mereka membayangkan diri mereka ke depannya seperti apa. Mau jadi anak seperti apa. Kalau masih gambarannya itu bersifat kurang baik, kita arahkan biar gambarannya itu menjadi dunia yang lebih baik. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah tahu perilaku apa yang ditunjukkan, kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, pasti akan menimbulkan berbagai perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan hal-hal yang terjadi atau berlaku di sekolah. Jadi pentingnya kita mengambil posisi kontrol yang sesuai Bapak Ibu. Ataupun kita masih mengambil posisi kontrol sebagai guru yang belum sesuai. Nah, 5 posisi kontrol tersebut yaitu penghukum. Yang pertama, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini mungkin ada beberapa yang sudah sering, ada juga yang belum kita laksanakan. Nah, kita mulai dari yang pertama itu penghukum. Jadi penghukum ini Bapak Ibu biasanya menggunakan hukuman.
fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sebuah sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi di dalam posisi penghukum ini ada aturan yang jelas. Jadi ketika dia datang terlambat, bisa saja yang dihukum itu fisiknya, Bapak Ibu. Ketika kamu datang terlambat, diberikan hukuman jongkok bangun. Nah, seperti itu. Ataupun ketika dia tidak berada di kelas atau sering permisi, bisa saja dihukum untuk berdiri di depan. Bisa juga ketika tidak bisa menjawab soal, langsung diberdirikan di depan kelas. Nah, yang selanjutnya itu posisi pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah ini, kalau tadi penghukum itu keras wataknya, Bapak Ibu. Kalau posisi pembuat bersalah ini bersuara lemah lembut. Jadi seakan-akan bahasanya itu halus, tapi ada sindiran atau sindir-sindiran halus yang menusuk ke hati, Bapak Ibu, dengan harapan membuat ketidaknyamanan, bersalah, dan rendah diri. Misalnya saja seperti ini, kamu sering terlambat. Nah, terlambat itu kan bukan hal yang baik. Bisakah kamu tidak terlambat lagi? Teman-temanmu saja bisa. Nah, seperti itu. Jadi ada nada-nada lembut yang dipergunakan, tapi dengan kata-kata yang menusuk. Jadi pembuat rasa bersalah ini tidak menyerang fisik lagi, tapi lebih ke psikisnya. Jadi yang hancur itu atau yang merasa diberikan rasa bersalah ini menjadi batinnya yang terguncang, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah posisi teman. Kalau di sekolah ini posisi teman ini yang mungkin paling banyak dipergunakan, tapi belum tepat juga, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena posisi sebagai teman ini memiliki kekurangan, terutama bisa menjadi positif, bisa negatif. Jadi negatifnya itu karena posisi teman itu membuat kita itu merasa seperti siswa itu merasa sebaya dengan gurunya atau merasa seperti teman. Jadi tidak ada rasa sungkan, itu positifnya. Tapi negatifnya juga ada, ketika tidak memiliki rasa sungkan, membuat posisinya itu menjadi seenaknya siswa. Nah, jadi dalam posisi teman ini sebenarnya sangat baik bagi psikis, tapi di satu sisi juga memiliki dampak negatif. Jadi posisi teman ini menganggap bahwa murid kita itu sebagai teman kita, Bapak Ibu. Seperti itu. Mohon untuk di unmute ininya nih. Untuk link absensi nanti Ibu sekalian dengan link sertifikat. Nah, yang selanjutnya itu pemantau. Nah, kalau pemantau itu lebih ke mengawasi, Bapak Ibu. Jadi aturannya apa? Berbeda dengan penghukum, dia menyerang ke fisik dan verbal. Kalau pemantau ini berdasarkan apa kesalahannya. Misalnya dia datang terlambat ke kelas, jadi dia diberikan hukuman untuk tinggal di kelas lebih lama untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau posisi pemantau ini juga pada saat jam olahraga misalnya dia terlambat, bisa saja dikasih keliling lapangan. Nah, itu juga berkaitan, Bapak Ibu, dengan pembelajarannya. Tapi kalau ketika dia terlambat pelajaran yang lain, tapi dikasih keliling lapangan, itu malah menjadi penghukum. Jadi tidak pemantau lagi. Kalau pemantau itu aturannya apa,
Jadi sanksi atau konsekuensinya itu disesuaikan Bapak Ibu dengan pembelajaran ataupun kegiatan yang ada di kelas. Misalnya dia tidak membuat catatan, jadi catatannya bisa ditambah. Mungkin dulu dikasih 1 catatan, mungkin dia membuat 2 catatan seperti itu. Jadi ada korelasinya dengan kegiatan di pembelajaran. Nah, mohon di kontrol Bapak Ibu nih untuk speakernya. Kalau tidak ada kepentingan berbicara, nanti silakan di mute saja mikrofonnya. Selanjutnya itu posisi manajer Bapak Ibu. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik atau paling ideal dilaksanakan seharusnya dalam kita mengambil peran. Karena dalam posisi manajer ini, guru itu mengajak siswa untuk merenungkan kesalahannya, kemudian mengajak siswa untuk mempertanggungjawabkannya, kemudian baru dicarikan solusi. Nah, pada posisi manajer ini seringkali dipakai itu adalah restitusi. Nanti setelah ini kita akan membahas apa itu tentang restitusi. Jadi dalam posisi manajer ini diajak siswanya Bapak Ibu, tidak dihukum lagi. Jadi misalnya dia sering terlambat, kita cari tahu alasannya kenapa. Dari sana, apakah kamu bersedia memperbaiki ini? Nah, bagaimana kita akan memperbaiki ini bersama? Jadi seperti itu. Jadi ada pendekatan-pendekatan psikologis yang digunakan untuk tidak memvonis anak itu salah, tapi anak itu bisa bertanggung jawab terhadap bagaimana dia mencari perbaikan dari kesalahannya. Seperti itu. Nah, yang seperti saya bilang tadi, ketika mengambil posisi manajer itu, kita akan menerapkan yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu paling sering digunakan adalah segitiga restitusi. Nah, jadi saya awali dari pengertian restitusi dulu. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada usaha bersama untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi Bapak Ibu. Jadi dicarikan solusi dari permasalahan tersebut melalui yang namanya restitusi. Nah, dalam restitusi ini yang paling sering digunakan adalah segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi ini diawali dari menstabilkan identitas. Kemudian baru validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Nah, jadi diawali dari menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini adalah menenangkan emosinya Bapak Ibu. Nah, yang dilakukan guru yang pertama menggeser anak dari identitas gagal menjadi berhasil. Yang dimaksud menggeser anak dari identitas gagal menjadi berhasil, yaitu kita dukung dulu Bapak Ibu. Seperti kita yang sedang emosi, kalau kita langsung menyalahkan ataupun gini, pasti kita akan berontak Bapak Ibu. Jadi kita dukung dulu bahwa kata-kata yang mungkin digunakan adalah bahwa semua orang pernah mengalami hal ini, pernah mengalami kejadian seperti ini. Pernah berada di posisi kalian, pantas kamu melakukan ini. Jadi kita stabilkan dulu emosinya. Ketika emosinya sudah stabil, nah baru kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, yang kedua yang dilakukan adalah menenangkan emosi anak agar kooperatif Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa emosinya sudah terkontrol dulu, baru kita bisa masuk ke tahap-tahap yang lebih lanjut lagi. Nah, kalau menstabilkan identitas, emosinya belum terkendali, kita tidak akan bisa
lanjut kepada pemberian tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi kita usahakan dukung saja dulu di sini. Walaupun sebenarnya itu masih salah, tapi di tahap berikutnya pada menemukan kesalahan itu, di sana baru kita masuk sehingga dia tahu kesalahannya apa pada bagian selanjutnya. Kalau pada menstabilkan identitas ini, kita stabilkan dulu emosinya biar dia mau menerima atau dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya, penanganan kita terkait permasalahan. Nah, yang selanjutnya baru kita validasi tindakannya setelah emosinya stabil. Jadi pada validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh guru, yang pertama itu setiap tindakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita dukung dulu. Oh, pasti kamu melakukan ini pasti ada alasannya ya. Nah, seperti itu kita baru ditanyakan di sini setelah emosinya reda. Nah, kita akan tahu kenapa dia melakukan itu. Nah, baru guru akan bergeser dari stimulus respon ke pemikiran proaktif. Jadi tidak lagi ketika berpikir bahwa kita memberikan perilakuan A hasilnya A, nah, tapi ke lebih pemikiran proaktif. Jadi mengajak siswa untuk berpikir apa yang dilakukannya itu benar apa salah. Jadi siswa sendiri yang memvalidasi tindakannya, tidak guru. Oh, kamu salah, tidak ada kata seperti itu. Jadi apakah perilaku kamu ini benar apa salah? Jadi kita menanyakan dari tindakan yang disampaikan siswanya. Nah, yang selanjutnya itu yang dilakukan guru pada tahap ini juga, guru akan memvalidasi tindakan yang tidak baik dari siswa. Yang tadi saya sampaikan, bahwa benar nggak perilaku yang kamu tunjukkan itu baik. Nah, jadi siswanya akan berpikir pada tahap ini, Bapak Ibu. Kalau dia merasa tindakannya salah, berarti dia akan terkendala di sini. Nah, dia akan berpikir ulang. Nah, kita juga bisa mendukung, pasti kamu ini bisa saja melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada ini. Jadi ditanyakan kembali Bapak Ibu. Sehingga kita bisa pada tahap yang terakhir sekarang, menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan keyakinannya apa, keyakinan kelasnya yang dianggap dia apa, bagaimana dia meyakini hal tersebut. Nah, pada menanyakan keyakinan ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru munculkan motivasi internal siswa, Bapak Ibu. Jadi kita munculkan dulu nilai-nilai apa yang dia yakini di sini. Nah, sehingga dia akan tidak berdasarkan dua motivasi yang lain lagi, yang eksternalnya itu, tapi ke internal. Jadi dia akan melihat, oh ternyata perilaku saya ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang saya. Kemudian guru menghubungkan dengan nilai-nilai yang sudah diyakini siswa, yang tadi saya sampaikan. Nah, baru guru memandu siswa untuk mencari cara memperbaiki tindakan dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ditanyakan lagi, bagaimana kamu akan memperbaiki hal ini, bagaimana caranya, bagaimana kegiatan kedepannya lagi. Nah, di sini siswa pasti akan berpikir, ketika dia melakukan kesalahan, mungkin yang pertama akan terpintas di benaknya adalah minta maaf. Nah, setelah itu pasti dia akan mencari solusi. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada siswa yang berkelahi. Kemudian Bapak Ibu stabilkan dulu emosinya. Kemudian Bapak Ibu tanya atau validasi tindakannya, apakah berkelahi itu baik atau salah. Nah, kemudian Bapak Ibu tanya, kenapa dia melakukan berkelahi itu. Sudah itu baru tanyakan keyakinannya. Sudahkah berkelahi itu sesuai dengan keyakinan kelasnya? Kalau belum, keyakinan mana yang itu? Terus bagaimana cara Bapak Ibu memperbaikinya? Nah, ketika siswa sudah menemukan solusinya tersebut, berarti dia akan bergeser Bapak Ibu dari misalnya memiliki rasa bersalah atau
identitas gagal menjadi berhasil karena sudah mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kedepannya dengan dia terbiasa untuk mencari solusi atas tindakannya itu, jadi dia akan tetap bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi ketika dirasa ada permasalahan atau tindakan yang salah, dia akan berpikir bagaimana saya mempertanggungjawabkan tindakan saya ini. Nah, sekarang Tiang minta dari Bapak Ibu untuk merefleksi diri. Mungkin nanti Tiang minta beberapa orang untuk menyampaikan dari 2 pertanyaan. Yang pertama, peran apa yang selama ini saya ambil sebagai pendidik. Jadi peran apa dari 5 posisi kontrol tersebut yang Bapak Ibu ambil di sekolah. Misalnya apakah sebagai penghukum, sering pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer, dan perubahan seperti apa yang akan Bapak Ibu laksanakan ke depannya. Mungkin kalau ada yang berkenan menyampaikan refleksi diri ini, yang persilakan untuk mengacungkan tangan, kemudian mengaktifkan mikrofonnya. Baik, mungkin yang dijeda dulu sebentar untuk Bapak Ibu memikirkan ini. Tolong berbicara. Silakan Bapak Ibu, yang persilakan. Silakan Pak Gusti Haryani, yang persilakan. Terima kasih Ketua kawan atas kesempatan yang diberikan pada saya. Di sini yang coba merefleksikan diri, tapi sebelumnya dia memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Haryani. Mungkin beberapa hari di sini. Kenalkan saya berasal dari yang tepatnya Pak. Di sini yang coba merefleksikan diri, peran apa yang selama ini saya ambil sebagai pendidik. Jujur saja, sebelum paparan yang dilakukan tadi, secara umum biasanya guru itu dan saya sendiri sering menerapkan sebagai penghukum. Kemudian yang amati juga biasanya para guru yang ibu-ibu terutama cewek itu biasanya sering memperlakukan murid sebagai sosok atau diri yang merasa bersalah. Jadi seperti itu. Kemudian dengan memahami ini, saya akan mengatakan pada diri saya khususnya dan rekan-rekan saya selanjutnya, mudah-mudahan ya tingkat kontrol kita lebih meningkat, setidaknya tahap pemantau atau kalau bisa sempurna lagi dan ada tahap mungkin seperti itu Pak. Refleksi dari saya. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Pak Gusti Haryani telah mau berbagi refleksi dirinya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin menyampaikan lagi? Yang persilakan.
Masih on mute Pak. Mungkin di mikrofonnya masih mute Pak. Ya, bisa dengar suara saya? Oke, sudah terdengar. Ya, saya cuma menyampaikan beberapa hal terkait webinar pada siang hari ini. Saya perkenalkan diri, nama saya Iko Manganandayase sebagai guru di SD Negeri 7 Dadah. Terkait materi apa yang Pak Putu paparkan, saya sebagai guru sangat menarik untuk mengikuti. Mengapa demikian? Karena ketika saya menjadi guru sekian tahun, nantinya dengan materi yang Pak Putu sampaikan ini, ada hal-hal yang perlu dia nantinya terapkan kepada siswa. Padahal dulunya ketika dia jadi guru, sering melakukan hukuman ataupun tindakan-tindakan secara resesif yang lakukan kepada siswa, tetapi itu mungkin di luar batas kontrol sebagai guru. Dengan adanya webinar kali ini, ada dasar-dasar yang dapatkan untuk dijadikan acuan ke depan di dalam membina dan membimbing anak-anak didik di sekolah. Dan saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Putu wartawan dengan adanya webinar kali ini. Demikian refleksi diri yang bisa sampaikan. Bila hal yang kurang berkenan, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komang. Luar biasa sekali refleksinya. Baik, apakah ada masih dari rekan-rekan yang ingin menyampaikan? Baik, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan dan juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 7 Dadah sekaligus Ketua Kombal Jonanda Acarya yang telah memfasilitasi webinar ini terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, akhir kata saya sampaikan salam dan bahagia. Mari kita terapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin lebih kecilnya lagi dari kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Jadi akan menciptakan hal-hal hebat, hal-hal baru terkait dengan hal yang bisa kita lakukan dari kecil. Mungkin dari membuat keyakinan kelas, kemudian baru menerapkan restitusi dan kontrol-kontrol sebagai manajer di dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih yang dapat saya sampaikan sebesar-besarnya. Salam dan bahagia. Jadi untuk sebentar saya akan bagikan link untuk pengisian sertifikat sekaligus link absennya Bapak Ibu. Mohon bersabar Bapak Ibu.